Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Dan yang saya banggakan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Almaura Azkia, mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, Universitas Saintek Muhammadiyah, Jakarta. Dengan NIM 2402010023. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema Media Sosial sebagai Alat Penggerak Perubahan Sosial. Baik, saudara-saudara yang saya hormati, kita hidup di era digital, sebuah zaman di mana informasi bergerak begitu cepat, dan dalam dinamika ini, media sosial hadir bukan sekadar alat hiburan atau tempat pamer gaya hidup. Lebih dari itu, media sosial telah menjelma menjadi alat menggerak perubahan sosial yang sangat powerful. Mari kita tengok fakta sederhana. Hari ini, hampir setiap orang memiliki akun media sosial. Dari Facebook, Instagram, Twitter, atau sekarang seringkali disebut X, kemudian TikTok, hingga YouTube. Dengan satu sentuhan jari, kita bisa menyuarakan pendapat, menjabarkan informasi, dan membangun opini publik. Pertanyaannya adalah, apakah media sosial hanya sekedar tempat untuk viral? Tentu tidak. Nah, media sosial telah digunakan sebagai senjata untuk menggerakkan perubahan sosial yang nyata. Tentu kita bisa lihat bagaimana gerakan seperti Me Too, Black Lives Matter, hingga aksi Kamisan di Indonesia. Nah, manfaat sorotan dan dukungan luas karena kekuatan media sosial, suara-suara yang dulunya terpinggirkan kini mendapat ruang yang layak. Orang biasa bisa berbicara dan didengar, bahkan oleh dunia. Media sosial memberikan kekuatan kepada masyarakat, yaitu tentunya kekuatan untuk mengkritik ketidakadilan, kemudian menyuarakan kebenaran, menggalang solidaritas, dan bahkan mengunggah kebijakan publik. Dan kita masih ingat kasus kekerasan yang viral di media sosial dan akhirnya mendapat atensi aparat, atau bagaimana netizen ramai-ramai menggalang dana untuk korban bencana alam. Itu bukti bahwa media sosial bukan sekadar dunia maya, ia nyata, ia berdampak. Namun, saudara-saudara sekalian, media sosial juga adalah pedang bermata dua. Di tangan yang tidak bijak, ia bisa menjadi alat provokasi, penyebar hoaks, dan sumber perpecahan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua, terutama generasi muda dan mahasiswa, untuk menjadi pengguna media sosial yang kritis, etis, dan bermoral. Guna media sosial bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menyebar harapan. Bukan pula untuk mencaci, tapi untuk mengedukasi. Kemudian bukan untuk pamer pencitraan, tapi untuk menggerakkan perubahan. Lalu, apa peran kita sebagai mahasiswa? Nah, sebagai agen perubahan, mahasiswa punya peran penting dalam membentuk opini publik yang sehat di media sosial. Kita bisa, satu, membuat konten edukatif yang mencerahkan masyarakat. Kemudian dua, kita bisa mendorong dialog dan diskusi sehat, bukan debat kusir. Kemudian yang ketiga, kita bisa melawan hoaks dan ujaran kebencian.
dengan data dan empati, dan tentu menjadi teladan dalam berkomunikasi secara santun dan bijak di dunia maya. Saudara-saudara yang saya banggakan, media sosial tidak akan pernah berhenti loh berkembang, tapi kita yang menentukan bagaimana ia digunakan, apakah akan menjadi alat perusak atau penggerak. Pilihan ada di tangan kita. Namun, jika kita diam, kebencian yang bersuara. Jika kita apatis, kebohongan yang mendominasi. Tapi, jika kita bersuara, harapan bisa tumbuh. Jika kita bergerak, perubahan bisa hidup. Maka, jangan remehkan satu postingan positif, jangan anggap kecil satu komentar yang membangun, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil. Dan hari ini, langkah itu bisa dimulai dari jempol kita. Mari kita buktikan bahwa mahasiswa bukan hanya pintar di ruang kelas, tapi juga bijak di ruang digital. Gunakan pikiran, gunakan hati, dan gunakan teknologi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Di tengah derasnya arus informasi, kita harus jadi filter, bukan sekedar penyalur. Karena setiap informasi yang kita sebarkan, kita bisa berdampak. Entah itu membangun atau justru merusak. Sebagai mahasiswa, kita punya kekuatan loh, yaitu kekuatan intelektual dan moral. Gunanya untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan tetap waras. Tidak perlu jadi influencer untuk memberi pengaruh, cukup jadi pribadi yang konsisten, menyebar kebaikan, itu sudah luar biasa. Jangan tunggu untuk memulai, berkomunikasi mulailah dari sekarang. Dari hal kecil dan media sosial yang kita gunakan setiap hari. Karena di tangan kita, mahasiswa, terletak harapan akan perubahan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari satu kalimat yang bermakna. Saudara-saudara yang saya banggakan, kita tidak bisa menghindari derasnya arus informasi digital. Tapi kita bisa memilih apakah ingin menjadi bagian dari masalah atau bagian dari solusi. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga ruang digital tetap sehat. Gunakan ilmu dan kesadaran kita untuk menyebarkan nilai, bukan hanya opini. Nah, untuk mengedukasi, bukan untuk memprovokasi. Untuk membangun, bukan untuk merobohkan. Ingatlah, perubahan tidak selalu datang dari panggung yang besar. Kadang, ia dimulai dari satu unggahan yang jujur, satu komentar yang bijak, satu tindakan kecil yang konsisten. Mari jadikan media sosial bukan sekadar alat, tapi wadah untuk perjuangan kita. Karena jika bukan kita yang menyalahkan harapan, siapa lagi? Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.